Kembali lagi dengan saya Made Karisma. Di kesempatan hari ini saya coba akan jelaskan bagaimana kita bisa menginformasikan dengan orang assembly untuk kita bisa tunjukkan dalam bentuk 2D drawing untuk bisa melakukan penempatan setiap part-part kita atau standar part kita, itu plate, bolt, ya, screw atau standar part yang lainnya ya di sini, dimana kita bisa informasikan dengan menggunakan 2D assembly. Nah, sebelumnya di sini kita harus pisahkan dengan menggunakan level. Biasanya kalau saya bisa pisahkan antara upper dan juga lower terlebih dahulu dengan menggunakan level. Jadi kalau kita gunakan level itu kita bisa create level di sini ya, seperti biasa. Create misal kalau 100 ya dia akan 100, atau di sini tinggal kita nanti masukkan ya. Untuk dipisahkan upper dan lower. Ini misal untuk lower di 100 ya, lower seperti ini, dan isinya semua sudah pindah ke lower ya. Lalu ada upper. Jadi ini untuk upper seperti ini ya. Nanti juga kita bisa gunakan per group untuk kita bisa lihat per standar part, tapi sepertinya dengan dua level ini sudah cukup ya. Kalau mau buat grup, tinggal kita klik kanan dari salah satu level, tinggal klik kanan, kita bisa edit grup ya. Jadi nanti kita bisa pasangkan misal untuk grup, nanti kita bisa gunakan misal, jadi grup ini nanti akan berisikan beberapa level gitu ya. Kalau level 100 sama 200 cuma hanya satu level yang bisa dimatikan dan dinyalakan, termasuk bisa di select. Misal upper die, kita bisa masukkan misal untuk upper die, isinya upper die gitu ya. Atau yang lainnya, level lainnya ya. Bisa level termasuk dice nya ya. Atau bisa dikembalikan misal upper dice, bisa select gitu. Ini kita bisa masukkan misal base nya gitu. Tinggal kita oke, nanti otomatis di sini akan muncul ya, upper die. Jadi kita bisa matikan, bisa nyalakan, jadi dua-duanya bisa masuk ya di sini. Lalu yang kedua, kita misal kita buat edit group, untuk kita klik aja di sini lower. Oke, nanti isinya lower juga lower seperti ini. Dan nanti ini kita tinggal satu. Jadi ini tuh ada upper sama lower group seperti itu ya, yang kita bisa gunakan. Lalu selanjutnya, setelah kita bisa memisahkan ini, kita ambil salah satu. Misal kita ambil saja yang area upper, hingga yang ini ya. Yang area upper kita tinggal masuk ke sebelum masuk ke sana tentunya kita butuh preparation ya. Artinya apa? Artinya begitu pertama kali kita lakukan assembly, atau kita gunakan explode, atau kita membangun suatu assembly seperti ini dalam bentuk 3D, tentunya kita bisa menempatkan contoh ini. Saya akan contohkan satu hal. Contohnya saya akan menempatkan dengan menggunakan assembly. Di assembly ini saya akan menggunakan attachment. Nah, di attachment ini setiap part yang kita ambil dari standar part, atau kita ambil dari file penyimpanan yang lain ya, misal kita ambil dari open component library gitu ya, lalu kita tinggal import. Contohnya satu part ini ada screw M10 ya, lalu penempatannya saya akan tempatkan di sini lalu di sini kita tahu bahwa oh ini nanti di plate 1 gitu ya, penempatannya di plate 1. Lalu di sini kita akan gunakan assembly dulu, attachment. Misal kita ambil select pertama itu sebagai induknya, lalu select kedua sebagai secondary-nya, sehingga yang akan berubah adalah plate-nya ini ya. Oke, kita ulangi. Ini untuk yang pertama, lalu secondary-nya ini, sehingga yang secondary akan berubah atau berpindah ya. Ya, di sini kita bisa kasihkan distance misal 39, kita buat minus, tinggal kita apply ya, muncul, sehingga dia akan menempatkan di posisi minus 39. Nanti tinggal ukur sesuai dengan ini. Lalu kita bisa ambil, misal kita ambil di sini poin ya, saya ingin poin untuk menentukan tengahnya ya, saya ambil poin bisa. Lalu yang secondary-nya juga bisa dibuat poin, atau kita bisa buat dengan
misal di sini ada aksis gitu. Nah, kita bisa tentukan dengan aksis seperti ini, sehingga kalau kita lihat dari bottom dia akan di center. Jadi cukup 2 correlation yang kita bisa gunakan. Nah, di situ artinya kalau kita sudah tahu bahwa penempatannya di situ, kita buat sekaligus untuk bisa merename ini headnya ini. Jadi atau scrollnya, misalnya yang 10 ini di posisinya nanti di plate 1, saya buat untuk di plate 1, atau nanti kita bisa buat B1 misalnya. Nah, yang lainnya nanti bisa buat N2, N3 gitu. Jadi ini kayak seperti ini saya sudah pisahkan dan berdasarkan diameter yang berbeda-beda. Jadi sudah dipisahkan untuk 1, 2, terus 2 underscore 2 itu beda penempatan lagi itu, atau nanti bisa pakai kode apa, tulisan apa, atau singkatan apa, kita bisa rename di sini ya. Nanti kita bisa lihat kenapa saya menggunakan rename ini, agar mempermudah kita untuk bisa melakukan pembentukan section dan juga informasi di 2D drawing. Lalu selanjutnya kita tinggal select semuanya. Nah, seperti ini, langsung masuk ke draft. Dari draft tersebut kita masuk create new. Lalu misal kita bisa modify dan sebagainya ya. Lalu single view, saya ambil single view terlebih dahulu, saya kecilkan untuk modifikasi scale. Saya buat scale 0,5, lalu saya geser pojok seperti ini. Lalu misal saya ambil untuk section, kita bisa background misalnya, atau kita bisa modify dengan wireframe misalnya. Ini. Lalu kita bisa ambil section untuk kita bisa dapatkan, kalau kemarin kita sudah bahas section ya, di langkah-langkahnya seperti apa, kita harus geser ke pemindah, lalu juga ada hidden dan sebagainya. Lalu kita bisa delete juga untuk sebelah kanannya untuk bisa melanjutkan ke posisi seperti ini ya. Lalu ini juga kita bisa geser seperti ini. Lalu juga kita bisa select untuk yang lainnya section ya, seperti ini. Kita bisa perlihatkan di situ, sehingga kita bisa dengan mudah bisa menggeser dan juga melakukan delete gitu. Nah, misal kita ambil seperti ini, lalu tinggal kita oke, kita akan mendapatkan sectionnya gitu ya. Nah, untuk section seperti ini, atau kita bisa ambil section dari view yang lainnya. Nah, sekarang yang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa membuat publish ya, ini dengan cara yang pertama, dengan menamakan hasil. Nah, di sini kita bisa lihat untuk view-nya, dia ada banyak, kita bisa hidden ya. Kita bisa hidden untuk beberapa, atau kita bisa tempatkan di berbagai macam. Di sini ada kolom, lalu ada katalog yang kita bisa tunjukkan, description, material, dimension, line gitu ya. Nah, kita bisa tentukan untuk misal yang terpenting saja, misalnya label drawing, label name perlu, label drawing sepertinya nggak perlu. Lalu untuk custom folder board kita juga perlu, level quantity perlu karena jumlah. Lalu nantinya di sini kita akan lihat bagaimana kita bisa menempatkan jumlah. Misal yang kita lihat ya, yang kita lihat pertama adalah ini untuk apa dulu ya, kita ambil tadi kan untuk upper, sehingga di level name untuk upper atau D ini kita level ya, di level name ya, di level name ini kita bisa klik ini dulu, sehingga dia akan berurutan lower semua, upper semua ya. Sehingga yang lower saya akan hilangkan terlebih dahulu ya, untuk bisa membaca lebih mudah ya. Kita bisa klik kanan blank ya, termasuk yang klik material kita blank juga ya. Lalu untuk yang lainnya termasuk dari sini juga kita harus klik, sehingga sudah menutup kemungkinan produk part yang lain yang di upper ataupun yang di lainnya itu sudah tidak mungkin terdeteksi di sini gitu ya. Lalu yang kedua, kita harus tempatkan misal setelah secara level upper, lalu kita bisa lihat di sini secara partnya ya, secara partnya itu akan berurutan itu ya. Lalu di sini ada pin
pin untuk upper. Lalu kita pilih, oh saya ingin itu dulu per part yang lebih fokus ke screw dulu, ya, jumlah screw dulu. Nah, kita bisa create per part. Di sini screw semua, screw kecuali pin ini dan pin ini sampai ke bawah. Ya. Itu tinggal kita select, kita bisa blank misal. Ya. Ini screw ini ada macam-macam, ya, kuantitinya ada macam-macam, ya, jumlahnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke, oh ya, tadi saya lupa ketinggalan bahwa tadi sekaligus harus di rename, ya, dengan tab 1 tadi, ya, kita harus rename juga, ya, tadi, ya, sudah di rename, ya. Lalu kita tinggal tentukan bahwa di situ ada labeling, ya. Untuk labeling kita bisa select terlebih dahulu untuk length yang sama. Misal di sini ada penamaan yang pasti, untuk penamaan yang beda di sini akan terpecah otomatis. Seperti M6 ini jumlahnya akan satu-satu semua karena namanya akan beda-beda, ya, jadi akan terpecah jumlahnya berapa di situ akan terpecah menjadi satu persatu, di situ. Lalu secara yang sama dia akan juga jumlahnya jadi satu untuk 3 buah. Nah, seperti ini. Misal screw M10, ya, kita bisa rename di label, lalu kita bisa set label series. Nah, di set label series ini kita bisa tentukan misal untuk B, penamaan, ya, B10 atau bolt 10, D misal, atau bolt 10 L misal B10 L60 panjangnya, ya. Nah, ini kita buat satu karena cuma ada satu, ya, kita bisa klik seperti itu, dia akan mengganti. Lalu misal bawahnya karena ini namanya tab 2 berarti dia akan di tool yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Misal saya akan menggunakan karena B6, kita bisa klik label series, misal B6 L10 lalu 1, ya, B6 L10 lalu 1. Nah, ini sama B6 tapi di beda tempat. Nanti kita bisa beri nama yang sama misal, misal seperti itu. Nah, contoh ini BL1, kita bisa klik seperti ini karena historinya masih sama. Misal ini sampai screw-nya 6, 10, ya. Kita bisa select seperti ini, lalu bisa klik kanan atau label, set label series. Otomatis kalau kita beri satunya sudah ada, 2 misal, kita klik OK, dia akan urut seperti ini. Begitu juga untuk soket misal yang panjangnya berbeda, tapi nomor-nomornya macam-macam, berbeda-beda. Nah, itu nanti kita bisa tentukan sendiri sesuai dengan nomor tersebut misal, ya, karena kita ganti untuk 1, 2 dan sebagainya dengan diameter yang sama tapi panjangnya beda juga berpengaruh. Makanya penamaan di sini juga pengaruh. Misal dengan diameter yang sama, panjang yang sama, tempatnya berbeda pun nanti kita bisa ganti. Misal kedua ini ada cap, jadi tergantung penamaan yang kita akan buat, ya. Sehingga kalau misal sini saya anggap aja sama dulu semuanya. Jadi head gap ini di diameter M6 kali 35, saya akan ganti untuk labelnya. Kita klik aja semuanya seperti ini sampai akhir, sampai awal, sampai ini, kecuali yang ini karena B6, B8. Nah, kita bisa ganti set label series. Anggap aja ini adalah diameter yang sama, panjang yang sama, tapi penempatan berbeda. Nah, itu tergantung dari penulisan atau informasi dari nama file yang sudah kita rename tadi, ya, setiap kita menempatkan di saat kita assembly. Nah, di situ kita bisa kasih misal bosku 635, misal ini contoh. Nah, seperti ini misal kita kasih 1. Nah, kita tinggal OK, dia otomatis akan berurutan, ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Termasuk juga ini kita bisa masuk ke label, set label series, kita bisa ganti B8 35 nomor 1, tinggal kita OK, sehingga semua yang ada di sini sudah OK, ya. Tinggal kita ambil untuk kita select all, ya. Oke, kalau sudah OK, nanti tinggal kita tentukan bahwa di situ di view mana, ya. Misal di view S
2V1. Jadi kita harus menentukan di view berapa tampilannya. Jadi ini select untuk di etiket berapa 2. Lalu di sini kita bisa gunakan yang pertama without header dulu, sehingga di sini ballooning tidak ada. Tinggal kita oke, otomatis dia akan menempatkan di posisi standar part yang sudah kita buat tadi, ya, sesuai penamaan tadi. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini penomorannya. Nanti bisa dibuat lebih singkat atau lebih kecil, karena di part list ini juga kita bisa buat lebih kecil. Lalu kita buat yang kedua. Nah, di kedua itu ada historinya, jelas ada historinya seperti ini, sehingga kita tinggal kecilkan header untuk blank, yang lainnya yang tidak perlu seperti ini kita blank, karena historinya untuk label sudah pasti di situ. Tinggal kita ganti, ya, tinggal kita blank semuanya, lalu tinggal kita select all, lalu labelnya kita ganti untuk set di without label header, lalu ballonnya kita aktifkan. Lalu tadi yang saya bilang tadi, dimana untuk size nya kita bisa ukur, misal kita buat lebih kecil 3 misal, jadi nanti ukurannya juga akan lebih kecil. Same as the ballon, kita tinggal oke, tinggal kita lihat harus di posisi bawah, jadi V2 seperti ini. Jadi kita harus pastikan ini dulu bahwa ini sudah berganti di V2, ya. Kalau sudah tinggal kita oke, kalau sudah kita tinggal tempatkan. Otomatis ballooningnya juga akan sama penempatannya di sesuai bidang tersebut, ya, sesuai dengan part yang sudah kita select tadi, seperti itu. Lalu bagaimana kalau dia nunjuknya di bagian yang kosong? Kalau nunjuknya di bagian yang kosong, kita harus melakukan penempatan atau perenaman part itu tadi di rename yang sudah kita tentukan. Jadi waktu kita head itu sebenarnya bill of material yang head akan tetap dibaca, ya. Jadi waktu kita head kita bisa masukkan ke dalam level baru untuk yang standar part yang dimatikan atau di hidden gitu. Ini untuk penempatannya masing-masing, lalu untuk penempatan masing-masing untuk bill of materialnya ini kita bisa lihat di situ. 1, 2, 3, 4 ya, sampai 8 di situ, tergantung nanti nama file yang kita gunakan. Nah, mungkin seperti itu. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa gunakan sebenarnya informasi ini seketika kita membuat standar part, waktu kita membuat standar part atau kita waktu menggunakan assembly, ya, misal di tab nomor 1 ini itu kita bisa lakukan select, lalu di situ kita bisa modify terlebih dahulu. Jadi langkahnya memang agak panjang, karena di situ kita sudah tentukan bahwa kita create new, nanti isinya kita bisa tulis bold, lalu namanya bold upper. Jadi value nya nanti berada di bold upper, tapi tinggal kita klik bold aja, ya, tinggal kita copy itu, lalu tinggal kita masukkan ke dalam assembly. Nah, di assembly ini di drawing kita masuk ke notation untuk part list. Nah, di part list ini kita bisa membuat custom, di mana custom kolom untuk kita bisa gunakan. Misal kita harus modify kolom, di kolom ke-3 kita bisa buat tulisan untuk bold tadi, tinggal kita oke. Lalu untuk kolom kita bisa tambahkan bold, ini kita centang jadi aktif, hingga di sini akan ada nama bold, ya. Di bold ini setiap part yang sudah kita rename tadi akan muncul informasinya. Jadi akan muncul untuk informasi bahwa desain yang kita buat tadi sudah sesuai dengan model ring. Jadi awalnya tinggal kita masuk ke tampilan baru, misal di draft kita buat new draft misal, lalu tinggal kita tempatkan terlebih dahulu draftnya di sini, lalu kita masuk ke annotation, di situ kita buat part list. Nah, lalu di situ tinggal kita masukkan untuk kolom, di kolom tersebut kita aktifkan bold, di bold kita akan muncul yang di sini, ya. Lalu untuk part 1 nanti kita akan lihat bahwa di situ ada bold. Nah, caranya juga kita bisa tambahkan, misal tidak hanya itu. Jadi di situ informasinya kalau tidak untuk bold, value-nya kita bisa ganti. Misal di sini untuk kolom
modify, misal di 2 soal default di sini default sesuai dengan nama, misal tadi ada, ketika kita ganti misal di sini ya, di kanan modify properties itu diganti upper bold ya, misal filenya juga upper bold, kita tinggal oke. Nanti kita bisa lihat begitu di 2D assembly, misal di sini ya, kita bisa masuk ke annotation part list, itu kita buat new ya, di sini ada column ya, kita bisa modify. Nah, di sini misal di nomor berapa pun, nomor 1 saya tulis upper bold, nah tinggal kita oke. Nanti otomatis begitu kita klik untuk munculkan kolom upper bold, dia otomatis juga akan muncul di informasi di sini untuk upper bold. Ya, untuk upper bold ini untuk informasi setiap part yang masuk untuk area upper itu. Bedanya kalau tadi dengan rename di part, atau kita bisa tambahkan informasi di standard part. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ballooning dan juga informasi mengenai labeling di Flowsheet. Terima kasih.